Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulul azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Shadaqallahul azim. Kaum mukminin yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, mampunya kita meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Kita berharap, berdoa kepada Allah, kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bermohon kepada Allah, kiranya Allah berikan kita kemampuan untuk istiqamah hadir di masjid sebelum khatib naik ke atas mimbar. Di awal khutbah, khatib mengajak diri khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin, banyak pun harta kita, kuat pengaruh kita, besar jabatan kita, kalau hari ini kematian kita dan kita tidak bertakwa, maka gagal dan gagallah hidup kita. Untuk itu khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang khatib muliakan, firman Allah yang khatib bacakan tadi, surat Qaf, surat yang ke-50 ayat 18. Jadi kaum mukminin, Al-Quran ini adalah kalamullah, Allah yang berbicara kepada kita semua. Allah yang memiliki langit dan bumi, surga dan neraka, berbicara kepada kita. Maka mari sama-sama kita simak, sama-sama kita perhatikan, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat. Apa kata Allah? Kaum mukminin, ma yalfizu min qaulin, tidak ada yang diucapkannya, min qaulin, satu kata pun, illa ladaihi, malaikat ada di sisinya, raqibun atid, malaikat pengawas yang selalu mencatat. Ini penting sekali kita sadari bahwa di sisi kita ada raqib dan atid yang selalu mencatat semua perbuatan kita. Satu kata yang kita ucapkan langsung tercatat otomatis oleh raqib dan atid. Dari pagi tadi sampai sekarang ini sudah banyak kata-kata yang sudah dicatat oleh raqib dan atid. Mari kita rasakan apakah yang dicatat oleh raqib dan atid itu baik semuanya. Karena baik dicatat, buruk pun dicatat. Maka rasakan, ada tak kira-kira tadi pagi kita bangun sampai sekarang ada ucapan yang tidak baik yang keluar dari mulut kita. Ucapan yang tidak baik itu apa? Menyakiti hati orang. Ucapan tidak baik itu apa? Berbohong, menfitnah, menggibah. Kalau ada itu kita lakukan, sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raqib dan atid mencatat dan juga menghapus kaum. Maka kalau rasa kita ada perbuatan kita dari pagi sampai sekarang yang dicatat yang tidak baik, segera minta raqib dan atid untuk menghapusnya dengan cara bertobat kepada Allah. Kaum mukminin yang kami muliakan, perkara lisan, perkara lidah ini bukanlah perkara yang main-main. Ini perkara yang serius sekali,
Lidah tidak bertulang sehingga mudah kita untuk mengucapkannya. Tapi lidah ini sangat berbahaya, kalau sudah keluar tidak bisa kita tarik. Maka orang tua kita mengatakan, mulutmu harimaumu yang akan menerkammu. Setelah terkeluarkan tidak bisa kita tarik kembali. Maka kita melihat berapa banyak orang karena lidah orang bercerai, karena lidah orang bertengkar, karena lidah orang bisa berperang. Tapi kaum mukminin, karena lidah orang bisa jadi berbaikan, karena lidah juga orang bisa merasa nyaman. Maka tergantung kita mau kita gunakan lidah kita untuk apa. Dan Rasul mulia juga mengingatkan kita kaum mukminin. Apa kata Rasulullah? Aksaru khataya bani Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosa anak-anak Adam fi lisanihi, kebanyakan dari lisannya. Ini Rasulullah mengatakan dosa kita, banyaknya dosa kita karena lisan kita. Maka untuk itu dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib mengajak diri khatib dan kita semua mulai sekarang ini, mari yang kita kerjakan, yang kita ucapkan yang baik-baik saja. Kapan perlu kita minta kepada Allah agar yang keluar dari mulut kita yang baik-baik saja. Tidak ada bohong di situ, tidak ada ghibah di situ, tidak ada menyakitkan orang di situ. Karena kaum mukminin sebenarnya kalau kita lihat Al-Quran, hidup ini sangat mudah. Cukup dengan menjaga lisan kita, maka Allah akan menjaga kita. Cukup menjaga lisan kita saja dari bohong, dari ghibah, dari memfitnah orang, Allah akan jaga kita. Kamu ini bisa lihat firman Allah dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 70 dan 71. Bagaimana ketika kita menjaga lisan kita, Allah akan menjaga kita. Apa kata Allah di ayat 70-nya? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah memanggil orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ini perintah Allah kepada orang beriman, perintah Allah kepada orang bertakwa untuk yang dia ucapkan yang benar-benar saja. Maka kalau kita ingin tahu orang itu beriman atau tidak, bagaimana dia berbicara? Kalau banyak bohongnya, banyak keangkuhannya, banyak memfitnah, banyak menghibah, mengadu domba, maka saat itu sudah pasti dia tidak beriman. Saat itu sudah pasti dia tidak bertakwa. Karena Allah mengatakan, wahai orang beriman, bertakwalah dan ucapkan ucapan yang baik. Maka kalau ingin, khatib ingin di mata Allah beriman, di mata Allah bertakwa, dan kaum mukminin semua ingin dicap sebagai orang beriman dan bertakwa, maka yang diucapkan adalah qaulan sadida. Khatib katakan tadi, ketika kita menjaga lisan kita, Allah menjaga kita. Apa buktinya? Di ayat berikutnya, di ayat 71-nya, apa kata Allah ketika kita beriman, bertakwa dan berkata yang baik? Apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalmu. Bayangkan ketika yang kita katakan yang baik-baik saja, tidak pernah ada unsur bohong, tidak ada jorok di situ. Apa kata Allah? Allah akan memperbaiki amal kita. Allah akan tuntun kita ke jalan yang baik. Bahkan ulama mengatakan ketika kita dari pagi tadi sampai sekarang ini berkata yang baik saja, maka ketika kita mungkin salat subuh kita tidak sempurna wudunya, tidak sempurna gerakannya, tapi dari subuh ke zuhur kita berkata yang baik, maka amal subuh kita diperbaiki oleh Allah. Maka luar biasa beruntungnya orang yang mampu menjaga lisan. Tidak itu saja kaum mukminin, apa kata Allah lagi? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita.
kita berbuat baik, berkata yang baik, tidak ada bohong, tidak ada dusta di situ, Allah perbaiki amal kita, kemudian Allah ampuni dosa-dosa kita. Mungkin kita tidak minta kepada Allah, ya Allah ampuni aku ya Allah. Mungkin kita tidak mengatakan itu, tapi kita yang kita katakan yang baik-baik saja, maka kalau ada kesalahan kita, Allah akan ampuni kita. Maka Katik mengajak dari Katik dan kita semua, pastikan betul mulai sekarang ini sampai kita mati, kita yang kita keluarkan dari mulut kita yang baik-baik saja. Tidak akan mengganggu domba orang, tidak akan memfitnah, tidak akan gibah. Ketika ada orang curhat suami istri kepada kita, dengan baik-baik kita keluarkan nasihat-nasihat kita. Karena nasihat kita orang yang harusnya bercerai tidak jadi bercerai. Jangan sebaliknya, orang yang belum tentu bercerai curhat dengan kita jadi bercerai. Kalau seperti ini di mata Allah kita tidak lebih daripada orang munafik. Karena lawan dari iman, lawan dari takwa adalah munafik. Iman dan takwa yang dia keluarkan yang baik-baik saja. Kemudian apa kata Allah di sini, soal sambung ayat ini, wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fauzan azima. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima, maka sesungguhnya dia mendapatkan kemenangan yang azim, kemenangan yang agung. Orang yang berkata baik, orang yang jujur, Allah cap sebagai orang beriman, sebagai orang bertakwa, kemudian dia akan mendapatkan kemenangan yang agung. Kalau ingin sukses menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti sukses dunia. Mulai sekarang jangan pernah ada bohong dalam hidup kita. Jangan pernah adu domba orang. Jangan pernah perkataan kita menyakiti hati orang. Jadi apapun kaum mukminin, profesi apapun kaum mukminin, kalau menjaga lisannya pasti sukses. Jadi pedagang pasti sukses, karena pedagang tidak bohong akan dicari orang. Pedagang yang tidak menyakiti hati orang, walaupun konsumennya komplain, dia bisa sabar, dia keluarkan kata-kata yang baik, akan dicari orang. Guru yang jujur, guru yang baik, guru yang mengeluarkan kata-kata yang baik akan disenangi oleh murid. Siapapun orangnya pasti senang kalau berbicara dengan orang yang katanya terpelihara. Kalau Khatib ingin sukses dan kaum mukminin ingin sukses, mulai sekarang berkatalah yang baik-baik saja. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi fir warham wa anta ghairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.